Halo sahabat pedulu yang selalu selaras dalam semesta. Hai, kembali lagi bersama aku, Vi Ayu. Oke, kali ini aku bikin pilih kartu tentang jiwa liar kamu. Jiwa liar ini sebenarnya bisa muncul saat kamu marah, atau saat kamu sedih, saat tidak dihargai. Intinya ini ekspresi gimana kemarahan kamu, seliar apakah juga saat kamu sedang muak gitu atau bosan. Pokoknya kayak kamu lagi dilukai gitu, sedang dilukai. Ya. Oke. Ini ada 1, 2, 3, 4. Sekali lagi, ini general reading, bisa resonate bisa enggak, dan pesan kamu bisa di bukan cuma di pel 1 aja, bisa juga di pel 2, 3 dan juga 4. Jadi kamu boleh pilih 2 atau 3 juga di sini ya. Sip. Kalau kamu yang perlu waktu tambahan lagi untuk pilih filenya, silakan kamu pause dulu videonya. Yang sudah memilih silakan lihat di kolom deskripsi ya. Aku udah cantumin di sana time stepnya. Oke. Kita ke file nomor 1 dulu. Halo, untuk kamu yang pilih file nomor 1, seperti apa sih jiwa liar kamu? Oke, di sini energinya aku baca satu seperti biasa ya. Di sini ada energi petir dan juga ini energi ledakan yang besar sih menurut aku. Jadi kalau marah itu rada meledak-ledak, kalau kecewa itu yang bisa kayak sekedar bukan banting barang sih, tapi kayak banting pintu gitu loh, cetek gitu tiba-tiba ya. Jadi melihat diri saya sendiri ya, saya juga terkadang seperti itu. Dan di sini emosinya tuh nggak yang tiba-tiba maksudnya nggak yang diam gitu, tapi yang tiba-tiba marah aja gitu. Dan mungkin orang-orang bakalan kaget kalau marahnya kayak gitu, atau mungkin orang-orang udah terbiasa kalau kalian tuh marah tuh memang meledak-ledak ya. Dan di sini layaknya banteng, kekuatan kamu pas marah tuh tiba-tiba meningkat drastis. Justru yang kayak aku bilang tadi, mungkin kayak banting pintu itu kemungkinan bisa ya, dan juga banting barang yang lain itu. Sayang banget barangnya dibanting-banting. Coba di sini memang ada energi yang kalau kamu marah tuh energinya tuh meledak gitu loh, tiba-tiba aja kamu punya energi yang besar. Kamu juga mungkin kamu sendiri juga bingung energi kamu datang dari mana gitu. Mungkin kamu badannya kecil, tiba-tiba kamu bisa banting apa gitu. Di sini ngerinya sih kayak gitu, lebih ke fisik sih sebenarnya. Dan juga di sini orang yang lincah juga, yang kalau misalnya marah tuh, kalau dari omongan tuh bakalan merepet gitu, bukan marah yang diam gitu. Jadi kalau misalnya kamu selain marah, ini juga kalau kamu kesel, bukan yang marah kayak banting gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu kesel atau greget sama seseorang, misalnya seseorang itu udah, kamu contoh aja nih ya, misalnya seseorang itu udah nanya sesuatu sama kamu udah jawab, terus orangnya itu ngeyel gitu, banyak nanya, kamu bakalan merepet ngomong bla 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 gitu. Jadi di sini malah lincah dan cepat juga kalau misalnya lagi keluar jiwa liarnya ini. Kalau kamu lagi depresi pun juga kamu tuh lebih cenderung energinya merah sih, di sini merah dan kuning rada gede gitu, canggah energinya di sini. Kalau lagi marah juga, depresi juga kayak gitu. Mungkin kamar kamu udah bisa berantakan aja di sini, yang berapi-api lah, power yang gede banget. Dan di sini juga merugikan diri sendiri sih. Kecewa sama diri sendiri, melukai diri sendiri. Ini depresinya kamu nih, sedihnya tuh, kecewa, bisa sampai bahkan entah itu menyalahkan diri sendiri, marah sama diri sendiri. Tapi hal ini tuh mungkin agak berlebihan dan kadang juga bisa melukai diri kamu sendiri. Soalnya ini memang simbolisnya dari kayak bukan cuma keluar aja, melukai luar aja, tapi juga melukai diri sendiri kayak gitu. Jadi ya, kamu mungkin bisa setelah marah kayak gini nih bisa sangat capek, sangat lelah, sampai
nggak bisa apa ya, sampai nggak bisa kemana-mana lagi, pokoknya di rumah aja gitu. Dan ya di sini ada lost control juga, kehilangan kekuatan juga, pikiran bakalan sangat mumet dan meledak-ledak juga di pikiran. Berarti ini mempengaruhi fisik, terutama energi, dan juga mempengaruhi pikiran. Jadi kalau misalnya jiwa liar ini, pembacaan saat ini tuh bisa dipicu saat kamu marah, saat kamu sedih, kecewa, depresi gitu, atau kamu jengkel sama seseorang kayak gitu. Hal-hal yang kayak gini tuh bisa kejadian, kan nggak segan gitu loh, bisa jatuh aja semua di depan kamu tuh udah hancur aja gitu. Memang uniknya gitu, di sini memang ada keunikan dari tambahan energi yang tiba-tiba naik, entah datang dari mana. Ini layaknya kayak petir, yang petir kan kekuatan energinya tuh memang besar ya, besar banget bahkan. Dan tapi memang datangnya tuh hanya sesekali, jadi memang mesti besar, memang besar, tapi nggak sering gitu loh datangnya. Nggak saat kamu marah itu semua datang tiba-tiba meledak-meledak dan besar. Ini kayak jarang gitu loh, jiwa yang terliar kamu lah ibaratnya kayak gitu. Cuma yang di sini apa namanya, yang memang sering kemungkinan cuma entah itu banting-banting barang, mukul meja, atau menyalahkan diri sendiri, kecewa sama diri sendiri. Ini semoga nggak sampai terlalu melukai diri sendiri, tapi ya kalau di sini sih di pembacaan apa namanya, jiwa liar kamu ini untuk introspeksi diri aja ya, semoga nggak terlalu meledak-ledak juga, nanti kasihan juga sih energinya. Energi yang dibuang sia-sia di sini, soalnya memang ada loss untuk energinya juga. Jadi kalau dibuang-buang energinya itu pas meledak-ledak gitu, bisa bikin kamu sakit, tiba-tiba drop untuk sampai kayak beberapa hari gitu. Jadi ya termasuk melukai diri sendiri juga sih tetap ini. Dan juga ngaruh ke rezeki sih sebenarnya, ngaruh ke uang. Semoga nggak sering-sering ya jiwa yang kayak gini itu muncul, yang ada di kamu gitu. Semoga bisa dikontrol juga. Oke, itu aja untuk kamu yang pilih file nomor 1. Kita ke file yang nomor 2 ya. Halo, untuk kamu yang pilih file nomor 2, seperti apa sih jiwa liar kamu? Jiwa liar kamu. Ini btw, jiwa liar itu bisa datang berulang-ulang juga. Kalau di file 1 tadi itu kemungkinan cuma beberapa kali kan. Kalau di file 2 ini bisa datang berulang-ulang, nggak cuma sekali 2 kali aja. Dan di file 2 ini juga ada kartu karma malah yang muncul, kayak yang aku bilang tadi, ada pengulangan pengulangan dari energi liar ini. Rada nakal sih. Oke, maaf ya kalau readingnya rada menyakitkan, mungkin bisa dipakai untuk introspeksi diri. Aku berpikir ini ada gambar babi juga. Dan ya kalau dari sisi negatifnya kan babi itu memakan banyak hal gitu. Dan juga kalau dilihat dari sini justru ada burung korbiri yang makannya cuma bunga. Jadi ini kartu energinya keduanya ngebalance. Kadang kamu tuh kalau lagi sensitif, lagi terluka, lagi marah, kamu tuh memilih-milih sesuatu, tapi kamu juga bisa kadang kayak misalnya kamu udah punya sesuatu nih, aku bingung sih ngomongnya nih, misalnya kamu udah punya sesuatu, baju atau apa yang kamu sukai, itu bisa kamu nggak pandang bulu lagi gitu, untuk misalnya kamu buang, untuk kamu robek gitu, mungkin itu dari mantan, kamu robek, kamu buang, untuk barang-barang yang kayak gitu. Dan untuk makanan kamu juga cenderung untuk bisa nggak makan. Ada 2 energi soalnya di sini, ada yang pelariannya bisa nggak makan, ada yang pelariannya bisa makan banyak banget gitu, bisa kayak terlalu pilih-pilih makanan, atau mungkin bisa makan apa aja gitu. Jadi jiwa liar kamu tuh makan, tapi cenderung kebanyakan sih orang yang di sini yang
banyak makan itu, entah kamu kalau sedih, marah, kecewa, jengkel tuh pelampiasannya ke sana, ke hal-hal, ke barang yang kayak kamu miliki, sudah kamu miliki atau ingin kamu makan kayak gitu. Dan ini sangat mempengaruhi penampilan kamu sih. Kalau jiwa liar kamu muncul, kamu kadang nggak peduli penampilan. Misalnya bisa dilihat orang tuh kayak terlalu sembrono sama pakaian, karena di sini tuh berantakan gitu bajunya itu kelihatan. Dan ya ada gambar tikus ding di sini. Jadi bukan hanya merugikan diri sendiri juga, tapi terkadang juga jiwa liar kamu nih merugikan orang lain juga. Kayak gitu. Jadi kayak memang tadi aku bilang kan, makan apa aja, tikus itu kan ibaratnya semua digigit gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu marah, kamu lagi benar-benar tidak bisa mengendalikan amarahmu nih, kamu bisa ngenain semua orang, biarpun orang itu nggak ada salah apa gitu awalnya. Maaf serak, nggak ada salah apa gitu awalnya kan, nggak tahu apa-apa, tapi dia bisa-bisa kena bentak itu. Dan juga dia bisa-bisa barangnya orang lain juga bisa-bisa jadi sasaran di sini, entah itu ponsel, entah itu game, kota, atau apapun itu. Ya tentunya ya pasti kalau orang marah, orang depresi, yang lagi liar-liarnya dia ini untuk komunikasi sangat tajam dan sangat susah dimengerti gitu lah. Mungkin orang tuh nggak paham kenapa kamu marah, kenapa kamu sedih, kenapa kamu depresi, kenapa jengkel, nggak paham tuh orang-orang kayak gitu, nggak nyampe itu suaramu ke mereka. Itu pengertiannya, pokoknya orang-orang tuh nggak paham aja sama apa yang terjadi di diri kamu tuh. Justru cenderung mereka lebih kayak ngejauhin gitu saat kamu lagi jiwa liar kamu. Ya, karena di sini memang ada kemungkinan untuk merugikan orang lain juga selain merugikan diri sendiri. Jadi cukup bergejolak, tidak stabil. Kayak misalnya ini kan memang ada dua jalur. Kamu bisa lakukan hal ini saat kamu marah, kamu bisa lakukan hal ini saat kamu marah. Jadi bukan hanya sekali dua kali pun juga kamu melakukannya itu. Maksudnya nih yang kayak tadi aku bilang, yang makan punya orang, yang tidak menghargai apa yang telah kamu punya, yang nyemprot ke orang lain gitu. Maksudnya kalau marah terus nggak kena orang yang nggak tahu itu kena juga imbasnya kayak gitu ya. Mau gimana lagi ya kalau orang marah. Cuma semoga ini sudah bisa kalian kendalikan kan. Semoga juga kalau misalnya belum ya, sebagai bahan introspeksi diri dulu juga, soalnya kan nanti takutnya malah berkurang temennya. Soalnya emosinya tuh juga sering bergejolak, bukan hanya sekali dua kali aja yang kayak begini. Oke? Itu aja untuk kamu yang pilih file nomor 2. Kita lanjut ya ke yang pilih file nomor 3. Hai untuk kamu yang pilih file nomor 3. Ada energi yang sangat bergejolak di sini. Jadi seperti apa sih jiwa liar kamu? Jiwa liar kamu ini cenderung lebih muncul saat kamu depresi. Depresi ini jiwa liar itu kan bisa muncul saat depresi, marah, kecewa, sedih, jengkel kayak gitu. Di sini udah yang depresi, yang down-downnya udah down banget gitu, nggak stabil juga. Dan munculnya itu bisa dipicu hal-hal yang memang udah pernah terjadi lagi dengan pola yang sama. Entah itu ya kayak misalnya mantan yang datang, atau misalnya dulu pernah dapat nilai merah di raport, nanti dapat lagi nilai merah gitu. Jadi hal-hal yang polanya sama dengan di waktu yang berbeda, dan entah dengan orang yang berbeda, kejadian yang agak beda, cuma polanya aja yang sama ya. Dan di sini cenderung sangat tidak stabil. Untuk kayak depresinya tuh melo-melonya tuh bener-bener bisa nangis, entah itu sampai 1 minggu, galau terus-terusan, berkepanjangan galaunya ya. Dan di sini juga sangat mempengaruhi kreativitas kamu tentunya ya. Di sini juga kayak
inner beauty, keunikan kamu itu tiba-tiba lenyap, hilang di sini saat kamu memang depresi. Jadi di sini kalau di energi nomor 1 tadi cenderung lebih besar di kemarahan. Kalau di sini itu lebih besar kesedihan kayak gitu. Sedihan, depresi, stres, tekanan. Di sini juga jiwa liar kamu kemungkinan muncul karena orang-orang sekitarmu nggak ngehargain hasil jerih payah kamu, hasil pekerjaan kamu. Dan ya, jiwa liar kamu selain kamu bersedih, depresi, mengurung diri, dan juga kehilangan inner beauty, kehilangan kreativitas, di sini juga justru kamu mencoba mencari pengalihan gitu untuk melupakan hal-hal ini, mencoba lari untuk hal-hal melupakan ingatan-ingatan yang kayak gini. Dan ya, di sini larinya kamu tuh adalah mengerjakan sesuatu, apa deh yang penting kamu sibuk gitu, yang penting sibuk aja, tapi hasilnya itu nggak ada yang maksimal. And then cuma sisi darknya yang lebih menakutkan di sini. Kalau misalnya pernah ada pikiran terlintas untuk meracuni seseorang, meracuni diri sendiri, ya itu bagian dari jiwa liar kalian yang rada ekstrim memang. Ya semoga nggak kejadian ya, semoga nggak pernah. Dan di sini juga tetap lagi-lagi muncul energi yang goyah, energi yang entah berterbangan kemana-mana, pokoknya kayak jalan aja tapi nggak tahu jalan nggak tahu arah tujuan lah, nggak tahu jalan tuh mau kemana, kita nggak tahu, jalan-jalan aja, yang penting sibuk aja, ingin melupakan, ingin cepat lari gitu, buat diri sibuk, tapi tetap aja itu rasanya hampa, kosong, kesedihan. Di sini kayak yang tadi aku bilang di awal, galau berkepanjangan. Jadi jiwa liar kamu nih benar-benar pas drop-dropnya kamu, pas galaunya berkepanjangan ya. Pada saat kondisi seperti ini maybe kamu nggak terlalu ekspresif untuk memperlihatkan kalau kamu sedih gitu, nggak yang bikin status nangis-nangis di Facebook gitu misalnya, bukan yang kayak gitu, tapi justru kamu tuh kelihatan mukanya rada datar gitu, dan mungkin orang tuh mikir mungkin lagi ada masalah yang tidak terlalu buruk. Jadi mungkin beberapa orang tidak terlalu peduli juga sama kamu, sehingga kamu tuh ya gini jadinya apa sih yang namanya nggak stabil gitu, terombang-ambing, ya, dan berkepanjangan. Ini juga ada tekanan batin justru. Apakah sedang mengalami tekanan sekarang? Nanya aja sih, karena di sini energi dari jiwa liar kamu tuh yang sedih-sedih banget gitu. Ya, terutama tentang perasaan cinta, hubungan, dan juga kayak dikurung sama orang lain. Dan terlalu posesif, entah itu pasangan kamu, entah itu keluarga kamu yang terlalu posesif, sehingga kamu nggak bisa memperlihatkan bakat kamu juga ragu-ragu untuk bercerita bahwa kamu sedang sedih kayak gitu. Ya, dan di sini memang justru lama, energinya tuh kayak lambat, untuk move on juga lama. Jadi orang-orang sini tipe-tipenya kalau untuk move on perlu perjuangan yang lebih, yang ekstra untuk itu. Kalau saya saranin sih jangan lari dari sini, karena ada kartu laba-laba ini, jangan lari dari hal-hal yang terjadi pada kamu kayak gitu. Sesekali mungkin memang perlu ya untuk sibuk, untuk melupakan, tapi coba untuk berdoa lebih ikhlas lagi, berdoa biar dianugerahi keikhlasan sama Tuhan itu, biar nggak berkepanjangan sih untuk galaunya, untuk nggak move onnya. Oke. Untuk yang kamu yang pilih pil nomor 3 ini, kalau ada yang sedih, semoga kamu bisa kembali ceria lagi, kembali berkarya untuk keunikan kamu. Soalnya kamu punya kreativitas, cuma itu terlock sementara saat kamu lagi down atau lagi depresi-depresinya gitu. Oke. Kita lanjut ke pile yang nomor 4. Halo, untuk kamu yang pilih pile nomor 4, jiwa liar apa sih yang ada dalam diri kamu?
Jadi jiwa liar ini bisa muncul saat kamu marah, sedih, kecewa, depresi, atau jengkel sama seseorang ya. Di sini pertama-tama ada kartu matahari. Nah, justru kalau kamu lagi sedih, marah, depresi, kecewa, jengkel, kamu mencoba untuk nggak peduliin tentang hal itu, nggak peduliin tentang orang yang bikin kamu jengkel kayak gitu. Justru kamu lebih untuk bertindak lagi gitu loh, kayak gini loh, bodoh amat dah gua gitu. Di tingkatan marahmu yang paling tinggi itu adalah kamu menghilang, kamu udah nggak peduli lagi, kamu udah bodoh amat sama seseorang hal itu, pokoknya kamu pergi aja gitu dari kehidupannya dia, bodoh amat deh gitu intinya. Ya, kalau dari sini ada energi cowok, ini juga ada tupai. Kalau dari sini aku baca dari ketiga kartu ini langsung, justru memang yang kayak tadi aku bilang, yang kayak pertama aku bilang tuh, kamu tuh orang yang kalau udah bener-bener terluka gitu, udah bener-bener marah, kamu orang yang pergi, bodo amat biar dia seperti apa kayak gitu, kamu tinggalin aja begitu saja. Dan juga cuma di sini masih ada rasa kepo, masih ada kayak pengen lihat, tapi kemudian kamu kesel lagi gitu. Jadi kepo ada, tapi lebih ke nggak mau komunikasi, nggak mau ngomong, bukan yang memperlihatkan bahwa kamu marah gitu loh, tapi kamu malah ninggalin mereka, ninggalin hal-hal yang bikin kamu sedih, bikin kamu marah, jengkel kayak gitu. Di sini kamu juga justru kayak lebih berkarya, lebih banyak untuk ngurusin diri sendiri, kesibukan, dan justru di sini jiwa liar kamu tuh kayak bisa sedepresi kamu, tingkat depresi yang rada tinggi lah aku bilang, itu malah ketawa-ketawa, bukan yang nangis, bukan yang gitu teriak, bukan, ini yang ketawa-ketawa, entah itu nyanyi, ngerok, atau dance, dansa, pokoknya lompat-lompat yang ketawa-ketawa gitu. Dan udah, pokoknya di sini lebih kayak energi yang berlebihan, dan energi yang berlebihan itu muncul tapi bukan kamu pakai untuk banting-banting sesuatu, bukan. Kalau di sini tuh lebih dipakai untuk berkarya, bernyanyi, dan melakukan hal-hal gila, kayak hal-hal gila yang mungkin nggak disangka orang-orang tuh kamu lakukan. Kayak tadi aku bilang, mungkin kamu orangnya yang rada kalem, tiba-tiba nanti pas kamu lagi jiwa liarnya, lagi epic-epicnya nih, lagi keluar, udah bener-bener yang teriak-teriak, tiba-tiba kamu bisa ngerok. Dan juga untuk pengaruh ke orang lain, kalau misalnya kamu lagi jiwa liarnya ini keluar, kamu mendesak orang lain untuk melakukan sesuatu dengan cepat, secepat-cepatnya, dengan ini bukan tentang sempurna ya, tapi dengan cepet dong, kerja gitu, biar selesai gitu. Sini ya, di sini memang cenderung ke aksi, baik itu diri kamu sendiri dan juga ke orang lain. Gimana kamu menanggapi orang lain, kamu benar-benar benci orang yang malas tuh. Mungkin di sini justru energi yang muncul tuh kebanyakan rasa jengkel ke orang-orang yang mungkin nggak ngedengerin pendapat kamu, atau ngeyel lah mungkin, dan entah apa yang bisa membuat kamu jengkel sehingga kamu lebih cenderung, ya udah deh, gue nggak didengerin, gue pergi, hilang, tiba-tiba tidak ada kabar sama sekali. Di sini tapi ada sisi negatifnya sih memang ya, kalau jiwa liar kan ya begitulah. Kadang kalau kamu lagi liar-liarnya, kamu terlalu ceroboh untuk melakukan sesuatu, untuk berjalan gitu, untuk membuat jalan sendiri, dan kadang jalannya itu sebenarnya nggak ada, banyak resiko yang mungkin kamu abaikan, nggak kamu lihat, dan kamu cenderung anggap remeh kayak gitu. Jiwa liarmu tuh yang justru muncul adalah kayak terlalu berani, terlalu bekerja keras, sangat-sangat keras, dan action aja. Di sini ada sangat maskulin sekali energinya, dan intuisi kamu justru kayak rada kekunci di sini. Kalau misalnya udah jiwa liar kamu muncul, kamu bisa bisa mengguncang dunia. Ini istilah aja, istilah itu kayak karena
pekerjaan kamu gitu, karena ambisi kamu yang tiba-tiba besar, saat jiwa liar kamu yang bener-bener meledak-ledak. Tapi sisi negatifnya itu belum tentu berhasil apa yang kamu lakukan, justru bisa jatuh juga, karena di sini ada kecerobohan. Saat jiwa liar itu kamu nggak lihat apa-apa, robos aja deh semua, robos, lampu merah robos. Ini kayak gitu, yang benar-benar gila di sini di kamu. Di antara file 1 2 3, file 4 ini yang paling gila. Jiwa liarnya. Kalau file 3 depresi, file 1 marah, file 2 biasa-biasa aja.